Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ajeng Priska Rosialasa dengan 3 dikit MH 102 dari kelas 2C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang sangat relevan di era digital, yaitu hoax di media sosial. Tidak bisa dipungkiri, banyak dari kita pernah menemukan atau bahkan hampir percaya pada sebuah informasi hoax. Tapi, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, melalui pembahasan ini, saya akan mengulas bagaimana psikologi juga berperan dalam cara kita menyerap dan merespon informasi hoax. Yuk kita mulai. Apa itu hoax? Hoax menurut KBBI itu suatu informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah benar. Nah, maka dari itu terdapat proses psikologis yang terjadi saat seseorang membaca dan juga menyimak informasi hoax yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang terdapat dalam The Psychology of Fake News, Accepting, Sharing, and Correcting Misinformation oleh Penny Cook and Lane pada tahun 2018. Nah, faktor utamanya yaitu ada bias konfirmasi. Jadi seseorang itu lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan kepercayaannya atau pandangan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi mereka itu tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada emosi, di mana seseorang itu mengalami reaksi emosional yang intens, mungkin juga kurang kritis dalam mengevaluasi kebenaran informasi sebelum mereka membagikannya. Lalu yang ketiga ada kelelahan kognitif. Jadi dalam situasi seseorang menerima arus informasi yang berlebihan, kapasitas untuk mereka memproses dan mengevaluasi itu akibatnya akan lebih rentan menerima dan juga menyebarkan informasi hoax tanpa adanya riset juga. Nah, selain itu ada proses kognitif yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Pertama, ada memori kerja. Memori kerja ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk informasi yang sedang diproses. Jadi, ketika seseorang menerima informasi hoax, terutama jika disajikan dengan cara yang menarik dan juga emosional, nah memori kerja ini tidak sesuai kapasitasnya, sehingga seseorang itu mungkin tidak mampu mempertimbangkan informasi tersebut secara menyeluruh sebelum mereka mempercayainya. Dan kedua, ada skemata, di mana skemata ini merupakan struktur pengetahuan yang telah terbentuk berdasarkan pengalaman juga pembelajaran sebelumnya. Nah, misalnya nih, jika seseorang memiliki skemata atau peristiwa terhadap suatu peristiwa, mereka itu mungkin cenderung menerima informasi hoax yang memperkuat pandangan mereka tersebut. Nah, lalu mengapa sih seorang cenderung mempercayai dan juga menyebarkan berita hoax? Nah, dalam jurnal literasi hoax di internet, yang mempengaruhinya itu pertama, literasi informasi yang rendah. Jadi, dengan kurangnya kemampuan dalam menilai kredibilitas suatu informasi dan memahami cara kerja media sosial, membuat seseorang itu lebih rentan terhadap hoax. Nah, lalu ada pun dalam teori psikoanalitik, yaitu teori Vygotsky dan juga Frederick Bartlett. Nah, pertama ada teori skemata. Nah, teori skema ini yang dikemukakan oleh Frederick. Jadi, menurut teori skema, seseorang itu memahami informasi baru dengan mengaitkan pada struktur pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran mereka yang disebut dengan skema. Nah, jadi ketika seseorang menerima informasi yang sesuai dengan skema mereka, informasi tersebut lebih mudah dipahami dan juga diterima. Sebaliknya, jika informasi yang bertentangan dengan skema yang ada mungkin diabaikan atau ditolak. Jadi, dalam konteks hoax ini, jikalau sebuah berita palsu sesuai dengan keyakinan atau pengetahuan sebelumnya, nah maka seseorang ini cenderung lebih mudah mempercayai tanpa melakukan riset lebih lanjut. Nah, lalu yang kedua ada menurut teori Vygotsky yang menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif individu. Dalam konsepnya yaitu ada zona perkembangan proksima atau GPD yang merujuk pada jarak antara apa yang dapat dilakukan seseorang secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Nah, jadi jika seseorang berada dalam lingkungan di mana hoax sharing dibagikan dan diterima tanpa kritik, mungkin mereka itu lebih mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut. Sebaliknya, jika mereka berada dalam lingkungan yang mendorong pemikiran kritis dan riset informasi, mereka lebih mungkin untuk menilai informasi secara lebih hati-hati sebelum mereka mempercayainya atau membagikannya. Nah, adapun solusi untuk mengatasinya yaitu pertama, diperlukannya literasi digital. Jadi, menurut penelitian, seorang itu harus dilatih dalam verifikasi faktanya melalui sumber yang kredibel sebelum mereka menerima atau menyebarkan informasi. Nah, lalu selain itu juga pemikiran kritis jadi harus dikembangkan dengan mempertanyakan isi, tujuan, dan sumber informasi yang diterima.
Nah, maka dari itu, hoax ini merupakan informasi yang benar-benar merupakan informasi yang tidak benar dan dibuat seolah benar. Sebagaimana yang telah dijelaskan, ada teori skema dari Frederick dan juga ada menurut Vygotsky yang menjelaskan bagaimana individu cenderung menerima hoax sesuai dengan kepercayaannya. Terima kasih telah menyimak video dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.